Kematian itu adalah berpindah dari alam ke alam yang lain. Bukan berarti kematian itu selesai nggak ada kehidupan seterusnya. Tetapi di dalam perpindahan itu manusia berbeda-beda tingkatannya. Kita banyak mengubur ya orang yang sudah mati. Kita nggak tahu bagaimana keadaannya dia. Bapaknya mati, ibunya mati, anaknya mikir cuma dengan kesenangan dunia. Yang dipikir peninggalan bapak dan ibu, keadaan ibu atau bapak yang di dalam kubur nggak dipikir. Karena itu bersiap-siaplah untuk kematian tadi itu dengan amal soleh sebagai sangu kamu untuk ke akhirat, dan juga bersiap-siaplah dengan meninggalkan anak-anak yang soleh supaya kamu tidak tidak dicueki sama anak kamu, tidak sampai anak kamu itu melupakan kamu apabila kamu telah dikubur nantinya. Kemudian diterangkan tentang hak kaum muslimin. Diriwayatkan kalau seandainya seseorang datang kepada Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah, membongkar Ka'bah, batu-batunya semuanya dipreteli, atau membakar Ka'bah sekalipun, dosanya melakukan itu semuanya adalah masih di bawah dosanya orang yang membuat takut orang Islam, membuat orang Islam tadi itu gemetar, terancam, dan lain-lainnya. Hatinya orang Islam itu adalah tempatnya iman. Karena itu kapan tempat iman tadi itu dibuat dalam kekhawatiran, kecemasan, maka orang itu adalah berdosa lebih daripada menghancurkan Ka'bah. Demikian juga hendaknya kamu jaga mulut kamu jangan sampai menyinggung perasaan orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menanggung untukku, menjaga di antara dua rahangnya, yaitu mulut maksudnya, tidak sampai bersalah, dan menjaga di antara dua kakinya, yaitu farajnya, kemaluannya daripada zina, liwat, daripada onani dan lainnya, maka aku jamin dia masuk surga, kata Rasulullah. Dan berhati-hatilah daripada hasud. Hasud yaitu menentang, tidak setuju terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya dan berharap nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari saudaranya. Hati-hati kamu daripada penyakit hasud. Orang yang hasud itu pada hakikatnya adalah menentang Tuhan, memprotes kepada Tuhan. Kenapa sih kamu itu hasud kepada saudara kamu? Bukankah yang memberikan nikmat itu adalah Allah kepada dia? Minta aja kepada Allah untuk supaya kamu bisa diberi nikmat olehnya seperti yang diberikan kepada saudara kamu itu. Am yahsuduna ala ma atahumullah min fadlih. Apakah masih orang itu hasud terhadap apa yang Allah berikan kepada saudaranya daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Diterangkan kita sebagai ahli bait, turunan Rasulullah yang merasa jadi turunan Rasulullah, janganlah mengotori keindahan yang Allah berikan kepada kamu. Ibarat kamu itu dirawat, dikasih baju yang baik, dirawat dengan sebaik mungkin, jangan kamu rusak. Jangan baju yang baik tadi itu kamu kotori, kamu najisi. Karena itu hendaknya bagi ahli bait, habaib satu sama lain saling memperhatikan, mengingatkan. Jika ada di antara mereka yang berbuat salah, langsung hendaknya ditegur demi untuk menjaga keindahan yang Allah berikan, keindahan nasab, keindahan turunan yang Allah berikan kepada mereka.
Dan hendaknya setiap mereka janganlah mendoakan untuk pribadinya sendiri saja. Doakan saudara-saudara kamu. Kalau kamu melihat ada di antara mereka yang berbuat salah, doakan supaya mendapatkan hidayat. Kalau kamu melihat di antara mereka ada yang tidak benar, doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Alhasil antara habaib sendiri hendaknya benar-benar meningkatkan saling peduli, saling mengingatkan, saling menegur demi untuk menjaga keindahan nasab, keindahan turunan yang Allah berikan kepada mereka. Bukan berarti tidak peduli. Udah salah kemudian dibarengi berbuat salah, malah dicaci habis-habisan. Nah, ini nggak benar. Satu sama lain saling menegur lah. Ditegur, kenapa ente berbuat begitu? Kenapa nggak sholat? Kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum pil? Kenapa kamu akhlaknya nggak benar? Kenapa? Ditegur begitu satu sama lain. Jangan nggak perhatian. Nanti akhirnya merembet kepada yang lainnya nantinya. Karena indah mereka. Nanti lihat yang membawa Islam di Indonesia, yang bawa Islam di India, yang bawa Islam di negara Melayu, yang bawa Islam ada di Timur Tengah, yang bawa Islam ada di Afrika, yang bawa Islam, mereka itu mayoritas kebanyakan daripada para habaib. Nah, ini keindahan ini jangan sampai dikotori, yang nyanyi, yang joget, yang itu, yang ini. Nah, ini kan berarti mengotori. Nah, disinilah kepedulian harus ditingkatkan di antara habaib. Kemudian dikatakan Allah menciptakan surga dan juga menciptakan penghuni surga. Allah menciptakan neraka dan Allah juga menciptakan orang yang disiksa di dalam neraka. Karena itu siapa orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, dia akan menempati surga. Dan siapa orang yang beramal dengan amalan orang yang disiksa di neraka, berarti dia menempati di akhirat tempatnya ada di neraka. Karena itu tingkatkan ibadah kamu kepada Tuhan kamu. Jangan menjadi orang yang lupa darinya. Kita ini kurang ajar sama siapa sih? Kita ini kurang ajar kepada Tuhan kita. Tuhan yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Udah dijadikan orang Islam, nggak taat dengan hukum Islam, kan bodoh namanya. Nggak gampang jadi orang Islam. Tuh orang yang pinter-pinter ada di Eropa, di Amerika, yang ada di Jepang, yang bisa macem-macem, yang bisa keluar angkasa sana. Allah nggak kasih Islam. Kita ini orang biasa dikasih Islam. Udah dikasih begitu nikmat besar, jadi orang yang Islam nggak mau patuh dengan ajaran Islam. Lebih lagi dikasih sehat. Udah dikasih Islam, dikasih sehat walafiat. Ternyata sehatnya dia digunakan untuk maksiat kepada Tuhannya. Karena itu tingkatkan ibadah kamu kepada Tuhan kamu. Belum lagi yang diutus untuk mengajarkan kamu ajaran Islam ini Muhammad Rasulullah, kekasihnya yang paling dicintai, diutus ke bumi ini untuk mengajari kita semuanya ajaran Islam. Subhanallah. Kira-kira kalau kamu menjadi orang kaya, ada orang kaya ngutus kepada kamu, paling yang diutus pelayan, paling yang diutus orang biasa. Tapi bagaimana untuk mengajarkan Islam ini yang diutus kekasihnya Muhammad Rasulullah oleh Allah. Karena itu dikatakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Benar-benar Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu dengan Allah mengutus kepada mereka rasul yang dipilih oleh Allah di antara mereka. Yatlu 'alaihim ayati, yang dibacakan bukan sembarangan, bukan kabar politik, bukan kabar koran, bukan liputan, tapi adalah ayat-ayat Tuhannya. Wa yuzakkihim, dan itu Rasul membersihkan orang-orang yang beriman daripada keraguan,
daripada kesyirikan dan kekufuran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu Rasul mengajarkan ilmu dari kitab, dari Al-Quran dan hikmah dari hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya menjadi orang beriman dalam kesesatan yang sangat jelas, kesesatan yang sangat nyata. Karena itu penuhi hati kamu dengan iman. Satu saat Rasulullah duduk bersama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasul, aku ini sangat cinta kepada kamu, cinta yang melebihi daripada semua hartaku. Aku siap mengorbankan semua hartaku untukmu. Cinta melebihi daripada seluruh keluargaku. Aku siap mengorbankan seluruh keluargaku untukmu. Cinta melebihi segala-galanya. Cuma aku masih belum siap untuk mengorbankan diriku sebagai cinta kepadamu, untuk membuktikan cinta kepadamu. Kata Rasulullah, enggak sempurna iman kamu wahai Umar, sehingga kamu siap berkorban segala-galanya, sampai diri kamu siap kamu korbankan untukku, menjadikan aku lebih engkau cintai daripada segala-galanya, walaupun daripada diri kamu. Kemudian Sayyidina Umar dengan tegas menyatakan, kalau begitu ya Rasul, aku siap dengan segala-galanya. Aku siap berkorban untuk diriku untukmu ya Rasulullah. Sekarang wahai Umar, kamu telah sempurna iman kamu, kata Rasulullah. Nah, begitulah kesempurnaan iman itu adalah kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah yang taat sama Nabi. Kita nggak diajak perang loh, nggak seperti sahabat kita ini nggak diajak perang, meneteskan darah, enggak. Kita ini sudah lagi enak ini, nggak ada perang lagi, muslimin sudah begitu kuat, apalagi hidup di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Kita cuma diajak taat sama Allah, jangan maksiat kepada Allah. Itu pun nggak ada yang mau. Kok nggak dihargai itu Rasulullah, nggak dihargai itu Al-Quran, nggak dihargai itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah keseluruhan, jangan kamu bercerai-berai. Tahukah kamu apa yang dimaksud tali Allah? Tiada lain kecuali Muhammad Rasulullah. Berpegang dengan Muhammad Rasulullah itu adalah berpegang dengan Allah. Berbaiat kepada Muhammad Rasulullah, berbaiat kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Kamu harus tahu ya, nikmat yang terjadi pada manusia itu bukan karena usaha sebenarnya. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keselamatan yang kamu dapatkan, padahal banyak maksiat, itu semua berkat orang-orang yang munajat kepada Allah di tengah malam, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mendoakan supaya kamu menjadi orang yang selamat, kamu diampuni dosanya oleh Allah. Dikatakan oleh Al-Haddad, daulahumu bainal anami ladukdika jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka itu masih hidup di antara manusia, maka gunung akan hancur, bumi akan meledak karena banyaknya kesalahan manusia tadi itu. Hampir tidak ada tempat di atas bumi ini yang tidak dilakukan maksiat oleh manusia di atasnya. Kalau seandainya kamu dijadikan orang yang panjang umur, sehat selalu, nggak pakai sakit sama sekali, dunianya begitu banyak, apa nilainya kalau matinya kamu su'ul khotimah dan masuk neraka? Jangan main-main. Hidupnya kamu ini akan berakhir, dan antara kamu ahlul jannah atau ahlul nar, penghuni surga atau penghuni neraka nantinya. Taatlah kepada Allah. Kita kadang-kadang bingung gitu. Orang masih maksiat itu bingung. Maksiat kepada Tuhan yang selalu ia butuh kepadanya, yang selalu ia mengharapkan darinya. Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu ini dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu mensyukuri nikmat, aku Allah akan pasti menambah itu nikmat. Dan jika kamu mengkufuri, kamu harus faham azab Allah itu menyakitkan.
Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiran wa batina. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin telah Allah berikan kepada kita. Tapi nikmat yang paling agung nikmatul Islam. Kita jadikan orang Islam. Karena itu jangan sampai kita nodai. Tahukah kamu siapa orang Islam? Pernah ditanyakan oleh Rasul kepada Rasulullah, "Manil muslim?" Siapa orang Islam ya Rasul? Nabi menjawab, orang Islam ada yang saudaranya muslimin selamat daripada gangguan mulutnya, lisannya, dan gangguan tangan dan perbuatannya. Orang Islam itu yang benar nggak pernah ganggu orang Islam yang lain, baik kata-katanya maupun perbuatannya, nggak pernah merugikan. Itulah orang Islam. Orang Islam itu seperti satu bangunan, satu sama lain saling memperkuat. Orang Islam itu seperti satu jasad, satu sama lain tadi itu merasakan pedihnya, sakitnya. Tangan sakit, seluruh anggota badan juga merasakan sakit. Begitulah umat Islam. Belum lagi nanti anak-anak kamu, perhatikan baik, didik anak-anak kamu. Ya Allah, kadang-kadang anaknya nggak kedengaran dia baca Quran berhari-hari, nggak bingung orang tuanya. Anaknya nggak kelihatan dia berdiri menghadap kiblat sholat, nggak bingung orang tuanya. Tetangga kamu juga demikian, saudara-saudara orang Islam, perhatikan mereka. Rasulullah bersabda, demi Allah nggak menjadi beriman, demi Allah nggak menjadi beriman, demi Allah nggak jadi beriman sehingga tetangga merasa aman daripada gangguannya. Pernah Nabi diceritakan ada seorang perempuan, puasanya bagus, hebat, banyak puasa, banyak sholat, tapi dia selalu mengganggu tetangga. Kata Nabi, itu perempuan masuk neraka. Akhlak itu nilainya tinggi ya. Ibadah banyak tapi akhlak nggak bener, masuk neraka kata Rasulullah SAW. Malah Nabi SAW menjelaskan, tahukah kamu siapa orang yang pailit, orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut ya Rasul, ya sudah nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Bukan bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Bangkrut akhirat yang dia banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, banyak sedekah, di hari kiamat bawa pahala seperti gunung, tapi ternyata banyak tuntutan, tetangga diganggu, menuntut, akhirnya harus ditebus dengan pahala yang ia buat, dikasih pahala itu. Nanti orang lain menuntut, dikasih pahala itu sampai habis pahalanya. Habis pahalanya banyak lagi yang menuntut kepada dia. Akhirnya karena sudah nggak ada yang bisa dibuat untuk menebus, dosanya orang yang menuntut tadi itu dikasihkan kepada dia. Dikurangi dosanya orang-orang menuntut, dikasihkan kepada dia. Karena banyak, menggunung dosanya, berubah pahala yang menggunung menjadi dosa yang menggunung. Inilah orang yang bangkrut kata Rasulullah. Karena itu jangan sampai mengganggu orang. Ada apa? Kita bicarakan orang, buat istighfar, buat zikir kepada Allah, buat baca Quran, nggak usah ngomongin orang. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang Islam yang benar. Wallahu a'lam.